Mazmur 62 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, lalu kemudian ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Firman Tuhan hari ini dengan tema hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Setiap orang, setiap umat manusia punya masalah. Amin. Punya masalah masing-masing. Setiap kita punya masalah. Saya punya masalah. Pak Roy punya masalah. Ibu Adel punya masalah. Suami sendiri punya masalah masing-masing. Amin. Punya masalah. Semua orang punya masalah. Dan masalah itu tidak sama. Masalah itu berbeda-beda. Dan masalah itu bisa saja membuat kita goyah. Masalah itu bisa membuat kita lemah. Masalah itu bisa membuat kita bisa putus asa. Masalah itu semangat. Masalah itu bisa saja menimbulkan rasa keraguan-raguan. Rasa tidak percaya diri akibat masalah. Dan akibat masalah itu membuat kita sepertinya mulai cemas. Betul tidak? Ada yang punya masalah cemas? Ada yang pernah menghadapi masalah cemas? Pasti cemas, amin. Pasti cemas. Dan oleh sebab itu hari ini firman Tuhan bilang apa? Hanya dekat Allah saja kita tenang, amin. Agar membuat kita jangan cemas, jangan putus asa, jangan bimbang, jangan ragu, ya jangan takut. Maka firman Tuhan datang kepada kita bahwa hanya dekat Allah saja kita bisa tenang menghadapi setiap persoalan. Amin. Hanya dekat Allah saja kita bisa tenang menghadapi setiap masalah. Hanya pada Allah saja kita tenang menghadapi setiap persoalan, setiap kesukaran, setiap kesulitan, setiap penderitaan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Jemaat Tuhan tahu, kalau orang yang tidak dekat pada Allah, apa yang terjadi ketika mereka menghadapi masalah? Amin. Terjadi masalah yang aneh, masalah yang menakutkan, masalah yang menggemparkan, masalah yang memviralkan. Akibat orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Bayangkan saudaraku, kita lihat apa yang terjadi di muka bumi ini. Apa yang terjadi di negara kita. Apa yang terjadi di bangsa kita. Ketika orang sudah mulai ketakutan. Ketika orang sudah mulai mengalami masalah. Bisa menimbulkan sesuatu kejadian yang lebih fatal dalam hidupnya ketika dia tidak punya Tuhan. Ketika dia tidak dekat dengan Tuhan. Terjadi masalah. Mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kehidupan, masa depan. Ini terjadi. Ya. Bahkan kita lihat orang saling membunuh. Ya, mungkin orang tuanya bisa membunuh anaknya karena mungkin beban ekonomi, beban kehidupan makin besar. Ini terjadi, ada yang melahirkan dibuang di got, dibuang di jalan. Ini karena beban. Inilah namanya persoalan yang bisa membuat orang bisa melakukan hal-hal yang jahat.
Tetapi firman Tuhan bilang apa? Hanya dekat Allah saja orang percaya tenang. Amin. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Menghadapi situasi yang sulit kita tenang. Menghadapi persoalan kita tenang. Menghadapi penderitaan kita tenang. Menghadapi apapun kita tenang. Kenapa? Karena orang yang dekat dengan Allah selalu tenang. Amin. Selalu tenang. Kita sebetulnya orang yang beruntung punya Allah. Dan kita sebetulnya orang yang beruntung karena kita mengenal Allah. Dan kita sebetulnya orang yang beruntung karena kita ditebus Allah. Amin. Ditebus Allah, dipulihkan Allah. Diselamatkan Allah. Kalau kita tidak diselamatkan Allah, apa yang terjadi? Apalagi dunia hari-hari ini. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Dunia yang penuh dengan hal yang aneh-aneh. Akan membuat orang gampang melakukan hal-hal yang fatal. Ya. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan satu pesan penting buat kita. Hanya dekat Allah saja kita akan tenang menghadapi setiap persoalan. Amin. Menghadapi setiap pergumulan. Dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa untungnya, apa gunanya kita dekat dengan Tuhan? Amin. Kira-kira faktor kedekatan itu faktor penting atau tidak? Faktor kedekatan adalah faktor yang sangat penting. Amin. Terpenting, paling penting, ya, paling penting. Ketika orang tua dekat dengan anaknya. Ketika anak dekat dengan orang tua. Orang tua tahu maunya anak. Amin. Orang tua tahu maunya anak. Ketika anak dekat dengan orang tua, anak tahu maunya orang tua. Amin. Anak tahu maunya bapak itu apa. Kenapa saya tahu maunya bapak saya? Karena saya dekat dengan bapak saya. Kenapa bapak tahu saya punya mau? Karena saya dekat dengan bapak. Kalau orang tua saja tahu maunya anaknya, dan anak bisa tahu maunya orang tuanya, apalagi Tuhan kita. Amin. Apalagi Bapa kita. Ketika kita dekat dengan Bapa, ketika kita dekat dengan Allah, Allah tahu maunya kita. Amin. Allah tahu hidup kita, Allah tahu keadaan kita, Allah tahu pergumulan kita, Allah tahu kesulitan kita, Allah tahu ya masa depan kita. Dua dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena kita dekat dengan Tuhan. Amin. Kita dekat dengan Allah adalah Bapa kita. Walaupun 10.000 lawan di kanan kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena Yesus bersama kita. Ini firman Tuhan betul-betul sangat membangkitkan gairah kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Untuk kita lebih intim dengan Tuhan, bahwa ternyata ketika orang dekat dengan Tuhan itu selalu tenang. Amin. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dalam dunia ini tidak punya masalah. Semua pasti punya masalah. Tapi kita perlu bersyukur bahwa kita mengenal Tuhan yang membuat kita selalu tenang menghadapi masalah kita, menghadapi persoalan kita. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah tahu siapa kita. Allah tahu pergumulan kita. Allah tahu isi hati kita. Ya, Allah tahu semuanya. Dan ketika kita dekat dengan Allah, kita juga tahu Allah punya mau. Amin. Kira-kira Allah punya mau dari kita itu apa? Setia sama Bapa. Amin. Beribadah pada Dia. Suka datang pada Dia. Suka memuji dan menyembah Dia. Itulah yang kesukaan Allah. Bagiannya Allah adalah pujian penyembahan. Amin. Datang beribadah pada Tuhan. Ketika kita dekat dengan seseorang, ya, mungkin kita dekat dengan seorang sahabat, ya, kita bisa mencurahkan isi hati kita. Amin. Suami bisa mencurahkan isi hatinya kepada istri. Istri bisa mencurahkan isi hatinya kepada suami. Karena faktor kedekatan. Amin. Faktor kedekatan. Jadi istri bisa membuat suaminya menjadi tempat dia mencurahkan isi hatinya. Dan sebaliknya. Sebaliknya juga suami menjadikan istri menjadi tempat dia mencurahkan isi hatinya.
Dan juga anak. Anak juga menjadikan bapaknya menjadi tempat dia mencurahkan isi hatinya. Amin. Menyampaikan maksudnya, menyampaikan tujuannya. Itulah faktor kedekatan. Amin. Faktor kedekatan. Firman Tuhan hari ini, kita perlu berusaha dan berjuang selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Selalu dekat dengan Bapa kita karena Dia tahu tentang hidup kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu hati kita. Dia tahu pikiran kita kalau kita dekat dengan Dia. Amin. Ketika kita dekat dengan Dia, ya kita menghadapi masalah, Bapa tahu. Kita menghadapi persoalan, Bapa tahu. Kita menghadapi pergumulan, Bapa tahu. Kita dalam keadaan takut, ketakutan, Bapa tahu. Karena kita dekat dengan Dia. Amin. Kita dekat dengan Dia. Orang yang dekat dengan Allah, dia akan melihat bagaimana penyertaan Allah. Amin. Penyertaan Allah yang luar biasa. Tuhan menjamin orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Selalu dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Dia tahu tentang setiap apa yang kita pikirkan. Apa yang dipikir dalam hati kita, Tuhan tahu. Amin. Tuhan Yesus itu tahu. Tuhan itu Bapa yang mengasihi kita. Dia tahu tentang pengorbanan kita. Dia tahu tentang kesulitan kita. Dia tahu tentang perjuangan kita. Dia tahu. Ya. Ketika begitu banyak orang sedang mengikuti Tuhan. Ya. Berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Tuhan tahu ketika mereka mengikuti Tuhan. Tuhan tahu ketika mereka dekat dengan Tuhan. Tuhan tahu. Sehingga ketika mereka lapar, murid-murid mengatakan apa? Guru, ini hari sudah malam, sudah sore. Suruh mereka pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung, mereka cari roti dan mereka makan. Tuhan bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Amin. Artinya Tuhan tahu kesulitan kita ketika kita ikut Tuhan. Dia tahu kita. Dia tahu lapar kita, haus kita. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu hidup kita. Dia tahu semuanya. Tuhan mengatakan, aku tidak mau mereka pulang semaput di jalan, pingsan di jalan. Karena mereka ikuti aku sudah 3 hari mereka belum makan. Amin. Artinya Tuhan tahu. Ketika kita ikut Tuhan, Dia tahu kita. Dia tidak mau kita pingsan, Dia tidak mau kita lemah. Dia tidak mau kita goyah. Dia tahu tentang segala kebutuhan hidup kita. Dia tahu. Orang yang dekat dengan Allah itu bisa menguasai diri, amin. Menguasai diri. Ketika dia ada persoalan, dia menguasai diri. Dia selalu tenang. Dia tidak gegabah. Dia tidak terburu-buru. Teman-teman tahu, kemarin kami ikuti sidang MD di Kupang. Selama 3 hari, full. Dari pagi jam 6 itu sudah siap. Lalu masuk hotel jam 8. Ruangan pertemuan jam 8. Itu sampai jam 10 malam. Full. Jadi 3 hari full. Full dengan firman Tuhan. Amin. Kita mengikuti bagaimana Pak Victor Leskodat. Dia juga menjadi seorang pembicara. Di sini ketahuan saudaraku. Pak Victor Leskodat bukan seorang pendeta. Tapi Pak Victor Leskodat, dia banyak mengerti tentang firman Tuhan. Dia menjadi pembicara yang luar biasa. Amin. Lebih daripada seorang pendeta. Dia tahu bahwa hidupnya ada karena diberkati Tuhan. Amin. Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia memberikan kesaksian bagaimana mereka hidup susah dulu. Dulu ketika dia hidup susah, masih kecil. Mereka orang paling miskin. Mamanya kasih makan dengan biji kepok. Goreng biji kepok dan dia makan. Hanya untuk bisa tahan hidup. Tapi apa yang terjadi? Dan dia juga menjadi seorang preman. Ya, seorang preman. Bukan preman di NTT.
preman di Jakarta. Dan dia kalahkan semua preman-preman yang di penjara. Dia kalahkan. Di penjara itu orang-orang hebat. Para preman-preman yang masuk penjara. Dia ditaruh di tempat yang paling paling menakutkan. Dia orang-orang yang paling jahat. Dia kalahkan semuanya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia dipulihkan Tuhan, dia diubahkan Tuhan, hidupnya menjadi berkat. Amin. Ketika dia dekat dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan Tuhan. Ketika dia dekat dengan Tuhan, hidupnya dipakai Tuhan. Ketika dia dekat dengan Tuhan, hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, hidup kita dipulihkan Tuhan. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, hidup kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Menjadi berkat. Kalau kita dekat dengan seseorang, itu menjadi tempat kita menyampaikan isi hati kita. Amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah atas hidup kita. Amin. Mengalir atas setiap kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dia tahu tentang kesulitan kita. Dia akan menjawab setiap pergumulan kita. Itu faktor kedekatan kita dengan Tuhan. Amin. Selalu ada kelimpahan berkat yang dicurahkan Tuhan atas setiap orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ini bukan sidang mainan, sidang sembarangan. Ini sidang para hamba Tuhan. Ini sidang para hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang dipakai Tuhan. Tuhan tidak permalukan kita dalam sidang. Amin. Segala kebutuhan apapun semuanya melimpah. Kenapa? Karena faktor kedekatan kita dengan Tuhan. Amin. Faktor kedekatan kita dengan Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan itu selalu menguasai dirinya, menguasai diri kita. Seperti hari ini, kita bisa menguasai diri kita supaya kita punya waktu berdoa. Amin. Saya tidak pikir kalau Ibu Jeli hari ini hadir. Ya, pasti Ibu Jeli tidak hadir karena ada keluarganya, saudaranya, kakaknya meninggal. Ya. Tapi ternyata hari ini dia hadir. Ini kenapa? Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu menguasai dirinya untuk punya waktu berdoa. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan itu selalu menguasai dirinya. Jadi kita diketahui dari karakter kita, dari hidup kita, dari sikap kita. Sikap orang yang dekat dengan Tuhan dan sikap orang yang tidak dekat dengan Tuhan itu beda. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan itu karakternya beda, dia pun sikapnya beda. Ya. Cara perilakunya beda. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia selalu tenang. Ketika dia menghadapi situasi yang sulit, dia tenang. Dia bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Dia selalu tenang. Orang yang tenang itu pasti orang yang berilmu. Amin. Orang yang bisa menguasai dirinya, yaitu dia mengerti tentang bagaimana hidup dalam kebenaran. Itu tenang, ya. Jangan sampai dikatakan, oh orang ini omong banyak, oh dia banyak sekali bicara. Orang yang banyak bicara belum tentu memiliki pribadi yang tenang. Tapi orang yang biasanya diam, dia santai, dia tenang, pasti orang ini dia punya di dalam hidupnya ada Tuhan. Amin. Ini harus menjadi satu pelajaran penting buat kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saat ini adalah waktu-waktu di mana kita diminta Tuhan untuk menguasai diri. Karena saat ini adalah saat yang sulit. Saat ini adalah saat yang betul-betul menggentarkan, menggoncangkan, menggemparkan, menakutkan.
Dan di saat ini anak-anak Tuhan diingatkan Tuhan untuk menguasai diri dan punya waktu bisa berdoa. Kita lihat hari-hari ini terjadi masalah ya. Saya melihat berapa hari ini ada bencana-bencana ya. Ada kapal tenggelam. Ini betul-betul hal yang betul-betul menakutkan. Kita takut ke tidak? Menakutkan. Tidak pernah berpikir, tidak pernah ada rasa kalau hari ini bisa saja tiba-tiba terjadi bencana yang besar, musibah. Kapal hanya selisih detik saja semuanya masuk dalam laut. Dan justru di saat ini Tuhan minta kita untuk menguasai diri kita dalam segala hal. Amin. Dalam segala kita menghadapi hidup yang penuh dengan kesulitan, kita bisa menguasai diri. Kenapa? Karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kuasai diri kita, ya, dirimu dan jadilah tenang. Jadi tenang. Orang yang tenang itu punya kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan Tuhan. Orang tenang itu bisa mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Itu orang yang tenang. Berdoa artinya kita mencurahkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu menjadi Tuhan itu menjadi tempat dia menyampaikan semua isi hatinya. Amin. Menyampaikan semua maksud-maksudnya. Menyampaikan semua pergumulannya. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Hidup kita dipilih, amin. Hidup kita dipilih untuk menjadi orang yang tenang. Hidup dipilih. Coba kita bayangkan ya. Ketika ada pemerintahan, ada bupati atau gubernur, dia akan memilih orang-orang yang dipilih untuk membantu, ya, untuk menduduki di setiap instansi tertentu. Ketika dia dipilih, kira-kira senang ke tidak? Senang. Dipilih, ya, dipilih ada di dalam pemerintahan. Saya mau kasih tahu, kalau dalam pemerintahan dalam bidang apapun kita dipilih, kita pasti kita senang. Apalagi Tuhan kita, amin. Tuhan memilih kita, hidup kita dipilih Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kita dipilih Tuhan, amin. Tuhan memilih orang yang tenang. Tuhan memilih orang yang sungguh-sungguh ada dalam Tuhan. Tuhan memilih orang yang mau ada dalam baitnya Tuhan. Tuhan memilih orang yang mau beribadah pada Tuhan. Tuhan memilih orang yang mau datang pada Tuhan. Amin. Untuk mengalami lawatan Tuhan. Untuk mengalami pemulihan Tuhan. Untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Itulah Tuhan pilih kita. Ada pujian bilang apa? Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih. Amin. Hidup kita dipilih oleh Tuhan. Makanya hari ini kita ada karena kita dipilih Tuhan. Untuk mengalami Tuhan. Ya. Kita dipilih untuk mendekat kepada Tuhan. Kita dipilih untuk berdiam diri di pelataran Tuhan. Kita dipilih untuk berdiam di rumah Tuhan. Amin. Kita dipilih untuk menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup dalam Tuhan. Ya, mengalami lawatan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, bahkan mengalami janjian Tuhan. Dan kita dipilih untuk dikenyangkan dengan segala kebaikan Tuhan. Amin. Lawat Tuhan melalui hidup kita. Karena hanya dekat dengan Allah saja kita tenang. Orang yang dekat dengan Allah, dia akan melihat bagaimana Allah bekerja tengah-tengah kehidupannya. Orang yang dekat dengan Allah itu selalu kuat. Orang yang dekat dengan Allah itu tidak akan goyah. Amin. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan lemah. Dan orang yang dekat dengan Allah tidak takut dengan semua apapun yang datang menerpa kehidupannya. Dia tetap kuat dalam Tuhan. Dia tidak goyah. Dia tetap tenang menghadapi situasi yang sulit apapun. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan tahu siapa kita. Dan hari ini Tuhan pilih kita untuk kita mengalami berkat Tuhan. Untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Untuk kita ada dalam pelataran Tuhan. Untuk kita menerima
berkat-berkat Tuhan, yaitu Tuhan mengenyangkan kita dengan segala kebaikannya. Tuhan berkat kita, amin firman Tuhan.